Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi ke teman-teman informasi yang aku rasanya bermanfaat banget, apalagi buat kamu yang lanjut ke ujian yang kedua atau SKB. Nah, penasaran apa sih Kak infonya? Tonton videonya sampai habis. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita akan langsung aja ke video intinya. Jadi ya, di video kali ini aku mau merekomendasikan bimbel SKB khusus perawat ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke bimbel SKB perawatnya, aku mau kasih tahu dulu beberapa tips dari aku buat teman-teman yang sampai saat ini belum tahu apakah akan masuk ke 3 kali formasi yang dibutuhkan di instansinya atau tidak. Jadi tips yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, cari tahu dulu skor pesaing kalian di formasi yang sama dan di tempat penempatan yang sama, biar kalian bisa melakukan pemetaan gitu. Pemetaan apa sih? Pemetaan nilai SKD kalian beserta pesaing kalian. Jadi apakah kalian itu termasuk 3 besar atau 3 kali formasi yang dibutuhkan di instansi kalian atau enggak gitu. Ya caranya bisa kayak mungkin buat grup WA, grup Telegram gitu bersama teman-teman yang satu instansi dan satu penempatan. Ya, setelah dilakukannya pemetaan dan ternyata teman-teman masuk ke dalam ketentuan 3 kali formasi yang dibutuhkan, maka udah dari hari ini per hari ini tanggal 1 Maret harus langsung mempersiapkan diri untuk lanjut ke SKB. Bimbel SKB perawatnya itu udah dimulai start di tanggal 20 Februari kemarin. Jadi periodenya dari 20 Februari sampai 22 Maret gitu. Jadi ya belum ketinggalan teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi mulai hari ini langsung daftar bimbel yang mau aku rekomendasikan ini. Karena kenapa? Pesaing kalian yang punya kemampuan yang hampir sama juga sedang melakukan persiapan itu teman-teman. Apalagi di SKB ini nilai skornya itu jauh lebih tinggi teman-teman dari SKD ujian yang pertama. Nilainya adalah 60%. Wow, jadi teman-teman yang waktu ujian SKD dapat skornya rendah, Kak, aku cuma dapat peringkat ketiga di formasi aku. Sementara saingan aku itu yang peringkat satunya tinggi nilainya, Kak, gimana dong? Tenang aja. Seharusnya kalau memang kalian udah persiapkan diri dan udah ngerti ya bentuk gambaran soalnya kayak gimana, kalian bisa usahakan untuk mengejar nilainya di ujian yang kedua dengan skor 60% yang jauh lebih tinggi dibandingkan ujian yang pertama. Oke, kita langsung aja ke bimbelnya. Jadi aku akan ngebahas, Kak, bimbel SKB ini gimana sih? Apakah bisa semua jurusan masuk? Maaf banget ya teman-teman juga yang komen di YouTube aku, di video YouTube aku dan nanya, Kak, jurusan yang lain dong gitu, soalnya aku minta maaf banget, bukan aku nggak mau gitu ya, aku cuma takut aja salah kasih materi karena bukan di bidang aku. Jadi ya aku mengurangi resiko aja daripada nanti ntar yang aku share salah gitu kan, aku ngerasa nggak enak banget gitu. Jadi ya udah, aku fokus sama SKB perawat karena itu sesuai dengan jurusan aku. Dan yang mau aku rekomendasikan ini juga SKB perawat ya teman-teman. Nah, fasilitasnya apa aja sih Kak yang didapat dari bimbel SKB perawat yang Kakak rekomendasi ini nih? Nah, yang pertama kalian akan dapat e-book, jadi materi yang berbentuk e-book gitu. Kemudian ada juga soal harian yang disesuaikan dengan Permenpan RB tahun 2019. Terus setiap harinya juga akan ada pembahasan soal teman-teman. Jadi kalian akan dimasukkan ke dalam grup. Nah, di grup itu nanti akan tentornya ngebahas tentang soal-soal yang di-share setiap harinya. Kemudian apalagi fasilitasnya? Nah, fasilitasnya kalian dapat free alias gratis tryout setiap hari Jumat teman-teman. Jadi kalau diperkirakan dari tanggal 1 Maret sampai 22 kemungkinan akan ketemu 3 Jumat. Jadi akan diadakannya 3 tryout gratis buat teman-teman yang udah join di bimbel SKB perawat ini. Selain itu apalagi? Nah, ada tips and triknya juga dari tentornya. Karena tentornya ini udah berkompeten di bidangnya. Kenapa? Karena iya, tentornya ini adalah Kak Hendy Kanduro ya. Kak Hendy Kanduro ini adalah salah satu reviewer. Jadi dia udah 4 tahun menjadi reviewer soal UKOM dari pusat. Jadi beliau itu ditugaskan untuk ya sebagai reviewernya ya untuk soal UKOM yang ada di pusat. Kemudian apalagi ya? Nah, Kak Hendy ini juga ternyata penulis soal UKOM nasional teman-teman. Jadi ya sudah pasti ini berkompeten di bidangnya ya. Ya, aku merekomendasikan bimbel ini karena aku rasa ini berkualitas. Jadi ya teman-teman harus langsung daftar supaya bisa maksimal persiapannya sebelum nantinya SKB. Karena ya pengalaman aku ya teman-teman di tahun lalu, ya alhamdulillah memang tahun lalu aku ikut SKB. Itu sebenarnya di luar prediksi ya, kayak surprise gitu ke aku karena tahun lalu aku nggak lolos Pasingkrat, jadi kurang di TKP beberapa poin gitu.
Jadi aku udah pasrah, oh ya sudah lah mungkin belum rezeki gitu kan. 4 hari sebelum ujian SKB itu ada pengumuman resmi dan aku beneran di luar dugaan. Aku masuk ke peringkat 1 di formasi aku yang dibutuhkan. Jadi kayak beneran terkejut, senang, tapi kayak mepet banget, nggak ada waktu untuk persiapan. Nah, itu pengalaman aku, cukup di aku, jangan lagi di kalian gitu. Jadi dari sekarang, dari jauh-jauh hari aku udah rekomendasikan bimbel ini, yuk langsung buruan daftar dari sekarang. Karena kemarin ya, begitu aku tahu pengumuman dan aku kayak shock, apa iya gitu ya, ternyata memang iya pengumumannya resmi dan aku masuk. 3 atau 4 hari kemudian tuh langsung ujian. Sementara aku kan di Kerinci. Nah di Kerinci itu ujiannya di Kota Jambi. Nah perlu waktu lagi untuk di perjalanan dari Kerinci ke Kota Jambi itu kurang lebih 12 sampai 13 jam via darat teman-teman. Jadi lah lain di jalan, lain juga aku istirahat di sana gitu. Jadi kayak aduh, beneran nol, nggak ada persiapan sama sekali untuk ujian SKB. Kayak gambaran soalnya gimana juga nggak tahu. Yang aku tahu ya mungkin sesuai bidang aku aja ya, soal-soalnya itu kan kayak soal-soal UKOM gitu. Tapi ya jauh lebih mudah ya, tingkat kesulitannya nggak lebih sulit dari UKOM, tapi bentuknya kurang lebih kayak gitu. Nah ada juga ya kesehatan umum, 30% tuh kesehatan umum, dan beneran nggak ada persiapan kayak nawacita, terus SDGs aku nggak ngerti itu bahasa apa juga aku nggak tahu karena jarang banget buka berita. Ternyata itu program pemerintah kayak di bidang kesehatannya gitu. Nah kalau sekarang itu ya teman-teman bersyukur yang CPNS 2019 karena udah punya pengalaman di tahun sebelumnya, jadi bisa minta FR bentuk soal kepada teman-teman yang udah tes duluan di tahun 2018. Karena kenapa ya, para pejuang CPNS di 2018 itu kayak emang buta banget, karena di tahun sebelumnya itu nggak ada penerimaan besar-besaran gitu ya untuk CPNS. Jadi kayak orang yang ngebahas di YouTube juga nggak banyak gitu. Jadi kayak soal-soal itu soal-soal lama banget gitu. Jadi kayak beneran nol gitu, nggak ada persiapannya untuk SKB. Nah untuk teman-teman pejuang CPNS 2019 ini udah mendapat pengalaman dari teman kita yang sebelumnya udah tes gitu. Jadi kayak nggak buta banget lah, tahu gambaran soalnya bentuknya kayak gini, kayak 30% itu kesehatan umum, kemudian undang-undang kesehatan dan lainnya, dan 70%-nya itu ya kayak sesuai bidang kita kayak gitu. Nah jadi udah ya, aku udah kepanjangan ngomongnya bolak-balik. Jadi teman-teman bisa langsung aja daftar. Cara daftarnya gimana kak? Lihat aja di description box, aku akan letakin linknya, link WA, ntar akan diarahkan ke adminnya untuk langsung daftar bimbel SKB perawat ini. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.